Apa kabar saudara? Hari ini saya bersama dengan dua sahabat saya, yaitu Pendeta Jen Haurisa dari GKI Shalom Klademak, Sorong, Papua Barat. Dan apa kabar Pendeta Nane, Pendeta Jen? Ya, baik. Terima kasih. Ya, saya bersama dengan Pendeta Ishak Latu juga, pendeta dari Gereja Protestan Maluku. Sekarang tinggal di Salatiga sebagai dosen di UKSW. Apa kabar, Bung Ishak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sejenak untuk menjadi sapaan pendeta di Gereja GKI Pondok Indah. Jadi kami bersahabat di tempat yang berbeda-beda. Waktu saya ambil S2 bersama dengan Pendeta Jane di Salatiga dan bersama Pendeta Ishak waktu kami bertemu studi di Berkeley gitu. Nah, pertanyaannya saya sebetulnya kepada Pendeta Ishak dulu nih ya. Bagaimana merawat persahabatan? Ada beberapa teori bagaimana cara merawat persahabatan, mungkin bisa dibagikan kepada jemaat. Di ilmu sosial sih bagian dari sosial kapital ya. Jadi bagian dari modal sosial. Jadi ada istilah bonding. Bonding itu menjaga persahabatan dalam lingkungan yang sama. Tujuannya supaya bisa membangun solidaritas, dan solidaritas itu kan diperlukan untuk memperkuat relasi-relasi di dalam komunitas, juga supaya memperkuat yang namanya trust, saling percaya, itu dengan bonding. Tapi persahabatan itu tidak hanya terbatas pada lingkungan atau grup yang sama. Persahabatan juga bisa terjadi lintas grup atau dalam istilah bridging. Jadi dengan bridging orang melampaui kelompok-kelompok sosial, melampaui ghetto. Ghetto itu semacam kelompok grup etnik, agama, secara sosial, dan melompat kepada pergaulan yang lebih luas supaya membangun tadi istilah trust itu dalam lingkup relasi lintas kelompok tadi namanya memperluas radius of trust. Jadi radius of trust-nya itu bisa diperluas supaya persahabatan itu bisa persahabatan yang melampaui batas-batas etnis, agama, atau gereja bahkan. Nah, mungkin itu ya. Ya. Kita ini bonding atau bridging jadinya nih? Kalau Bung Ishak lihat persahabatan kita ini. Kita ini di awal bridging, tapi kemudian ketika bridging itu lalu kita menjadi sahabat semua, dan bridging berubah menjadi bonding karena kita lalu sudah merasa sebagai sahabat, bahkan mungkin saudara ya dalam banyak hal, karena berbagi pengalaman yang sama, pengalaman sekolah, berhubungan pelayanan, dan lain-lain. Jadi dalam hal itu sebenarnya kemudian mencari sahabat, membentuk sahabat, itu bisa dengan banyak hal. Jadi sahabat yang sudah ada diperkuat dengan bonding, tapi juga mencari sahabat baru dengan bridging, dan kemudian bridging itu jadi bonding. Oke. Ya, terima kasih. Aku mau tanya sama Pendeta Jane, ceritakan nih gimana sih caranya supaya bonding ini bisa tetap terjaga nih dalam persahabatan? Ada contoh-contohnya nggak gitu? Kita pertama bersahabat itu orang harus tahu bahwa dia tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau orang di politik punya kepentingan atau di mana-mana, tapi kalau dalam bersahabat kita tidak punya kepentingan. Kepentingan tuh dalam artian gini, saya mau bersahabat dengan Riani karena kalau saya bersahabat dengan dia, saya dapat apa dari dia. Tapi kalau kita mulai bersahabat karena kita tahu bahwa kita sebenarnya punya misalnya contoh ya, kita bertiga itu dulu saya Pendeta Riani sama Rini, kita bertiga di Salatiga. Kan ada 17 orang tapi kita bertiga akrab. Kita datang dari keluarga yang berbeda tuh. Saya dari Papua dengan latar belakang hidup yang berbeda, lalu Riani Jakarta, Rini. Tapi kan kita sama-sama waktu memulai persahabatan kita tidak mau tahu dengan kita nih dari mana keluarga, tapi bahwa kita tiga ada di Salatiga, kita punya tujuan sama, kita akan tinggal bersama di Salatiga 2 tahun lebih misalnya, atau 2 atau 3 tahun, lalu disitulah sebenarnya mulailah kita bersahabat.
Nah, dalam bersahabat itu kemudian kita tahu bahwa sebenarnya kita saling membutuhkan dalam artian saling menguatkan supaya kita saling bisa selesai studi dengan sukses gitu loh. Jadi mulainya tuh dengan tidak ada punya niat apa-apa selain bahwa kita punya tujuan yang sama untuk menjalani hidup, khusus misalnya persahabatan sebagai masih kuliah gitu loh. Iya, setuju. Jadi persahabatan, ya tadi karena sudah jelaskan soal itu, bahwa persahabatan itu melampaui aspek-aspek material maupun imaterial dari relasi sosial itu. Jadi dan itu menjadi penting karena di dalam persahabatan itu kan kemudian kesetaraan terjadi. Jadi orang bersahabat itu kan karena merasa setara, dan di situ semua kelebihan dan kekurangan diterima sebagai bagian dari merasa setara dengan yang lain. Dan itu lebih itu ya persahabatan, tujuannya ya persahabatan itu sendiri. Memecah persahabatan dalam relasi sosial tuh apa tuh kira-kira yang memungkinkan? Ya bisa dominasi, misalnya ketika persahabatan kemudian berubah menjadi kompetisi, itu juga bisa dalam banyak hal. Orang merasa sahabatnya lalu berubah menjadi kompetitornya. Nah, itu bisa terjadi karena kekurangan trust tadi. Kurang trust ya? Iya, kurang saling percaya, dan atau juga perasaan-perasaan diperlakukan tidak adil. Misalnya orang punya beberapa sahabat minimal ya. Kita bersahabat, lalu kemudian saya undang Kanane ke acara ulang tahun, tapi nggak undang Ri. Itu, dan Ri tahu bahwa saya nggak undang, padahal kita sama-sama bersahabat, merasa bersahabat, mendeklarasi bahwa kita adalah sahabat. Itu kan perlakuan-perlakuan tidak adil, diskriminatif seperti itu bisa saja kemudian menjadi pemicu dari rusaknya persahabatan dengan yang lain. Nah, kompetisi tadi itu termasuk merasa gagal bersaing atau iri dan lain-lain, ada di situ sebenarnya semua. Ada nggak tuh persahabatan yang bisa kembali lagi setelah ada dominasi dan diskriminasi? Begini, setelah itu kemudian ada yang sakit hati, lalu kemudian rekonsiliasi terjadi. Nah, tapi rekonsiliasi itu terjadi, itu boleh dibukakan kemungkinan untuk rekonsiliasi. Apalagi dalam konteks kekristenan kan rekonsiliasi itu kunci penting dari seluruh landasan teologi Kristen kan sebenarnya. Jadi ada forgiveness, pengampunan lah ya. Iya. Tapi ketika pengampunan itu terjadi, lalu kemudian relasi itu harus kembali ke titik kesetaraan yang tadi. Oh, kesetaraan, bukan nol lagi ya? Iya, dia harus kembali ke titik setara. Gitu. Ya, pernah mengalami adanya pemulihan dari persahabatan. Memang kalau sebenarnya bersahabat itu kan, apakah bersahabat itu sampai selamanya, ataukah dalam sebuah perjalanan itu kita juga harus mengatakan enough untuk sebuah persahabatan, artinya kesediaan untuk melepaskan sahabat yang kita rasa bahwa dalam perjalanan ini kita bersahabat, tapi yang tadi tuh ada dominasi, ada macam-macam, lalu membuat kita diskriminasi, membuat kita bisa terpecah. Nah, kalau rekonsiliasi seperti tadi disebut, sebenarnya itu bisa terjadi, tapi rekonsiliasi ini tidak datang dari satu pihak saja. Rekonsiliasi itu harus ada niat dua belah pihak, tuh. Niat yang sungguh-sungguhnya, niat yang setulus-tulusnya. Jadi kalau pengalaman saya sebenarnya berpindah dari berbagai tempat, ternyata saya setelah pulang ke Sorong itu saya ada bersahabat dan beberapa teman, tapi ada titik di mana saya mengatakan cukup, dan saya harus bisa bilang melepaskan persahabatan itu. Artinya begini, saya juga masih terus bertanya gitu loh, saya bisa sampai pada titik rekonsiliasi
tapi harus dua pihak gitu ya. Tapi saya juga punya sahabat yang sampai hari ini kita tetap sahabat karena apa? Di dalam persahabatan itu kita mulainya karena kita tidak punya maksud apa-apa selain kita mau bersahabat dan saling menguatkan. Dan di dalam persahabatan itu harus ada kepercayaan. Ada orang berpendapat apapun tentang kita, misalnya bertiga, tentang Isa, tentang Caken, tentang Ri, tapi karena saya trust, saya tahu, saya kenal, bukan hanya tahu, tapi saya kenal sahabat saya, orang mau bilang apa tentang saya punya sahabat, saya tidak akan itu. Saya justru harus meluruskan. Dan saya tidak mau membiarkan energi negatif itu merusak persahabatan. Nah, itu kenapa persahabatan saya dan beberapa orang di Sorong itu bertahan sampai hari ini, karena saya sendiri, saya harus mulai dari saya, dan saya bilang sama teman-teman juga, kalau ada info apapun tentang itu, jangan kamu percaya. Kita harus dialog, kita harus cerita gitu. Nah, kalau pengalaman yang melepaskan itu apa namanya yang tadi, karena kita rekonsiliasi itu bukan hanya sendiri ya, kita rekonsiliasi itu harus dua pihak. Dan berharap sebenarnya, apalagi sebagai pendeta, kalau kita punya sahabat, kalau ada masalah persahabatan, sebenarnya bisa sampai pada titik rekonsiliasi. Oke. Saya mau akhiri dengan minta tips, apakah ada firman Tuhan atau pesan Tuhan yang disampaikan melalui para pendeta ini gitu ya, tentang persahabatan. Bagaimana kita bisa terus mempertahankan persahabatan kita? Itu ayat favorit tentang sahabat 18 ayat 24, ada apa, sahabat lebih karib daripada seorang saudara. Jadi sebenarnya itu berarti nilai sahabat itu luar biasa itu loh. Bagus sekali. Tapi bagaimana kita menjaga dan merawat persahabatan itu adalah kembali kepada kita yang mau bersahabat. Tuluskah kita bersahabat, ataukah kita ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan kita? Padahal itu bersama harusnya kan. Jadi Amsal 17 ayat 17 juga. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, itu yang tadi menaruh kasih yang tadi Kanane sudah jelaskan bahwa dia paling percaya tuh, dia paling mengerti sahabatnya. Dan dalam hal itu sahabat kemudian menjadi seperti saudara. Karena memahami, mengerti, dan ini bukan soal jarak saja ya. Jadi sahabat itu melampaui jarak, melampaui sekat-sekat sosial. Dan sahabat itu bisa dengan siapa saja, tidak harus dengan orang seagama, tidak harus dengan orang seetnis, tapi dengan siapa saja. Baik, Pak. Justru di dalam persahabatan seperti begitu kita merayakan kemanusiaan. Oke, terima kasih. Ya, saya juga senang dengan kalimat menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi sahabat akan teruji ketika orang mengalami kesukaran. Ketika dia ada justru saat sukar itu, disitulah ujian persahabatan menjadi terlihat, terasa. Bahkan itu menambah makna dari sebuah persahabatan.